Mengenai perbedaan angka, khususnya kemarin pada saat Gubernur Jawa Barat menyampaikan perbedaan angka, Gubernur Jawa Barat sudah bertemu dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, kemudian Gubernur Jawa Barat juga sudah bertemu dengan BI bersama-sama dengan kami. Sebelum ke para wamen, izinkan saya memberi kesempatan ke beberapa dirjen ya, yang tadi ada pertanyaan. Yang pertama kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah. Saya persilakan kepada Pak Dirjen. Terima kasih pimpinan atas izin Bapak dan Ibu Wamen. Perkenankan kami menanggapi pernyataan, ini bukan pertanyaan, dari senior kita Bapak Dr. Taufan Pawi. Kami laporkan bahwa hari Jumat yang lalu kami mendapat undangan dari pemerintah Kota Parepare untuk melakukan pertemuan dengan jajaran wali kota beserta seluruh kepala OPD dan DPRD untuk membahas terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Namun DPRD tidak hadir. Banyak substansi yang dibahas, diantaranya adalah terkait dengan pembahasan APBD. Kami sampaikan bahwa APBD itu perlu kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufan yang sudah berdiskusi, memberikan arahan. Beliau wawasan yang sangat luas, pernah menjadi kepala daerah, sehingga melengkapi pemahaman kami tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, di dalam pembahasan itu kami sampaikan bahwa harus ada hubungan yang harmonis antara kepala daerah dengan DPRD. Karena keduanya merupakan penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi dua-duanya satu kotak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kalau salah satunya tidak ada, maka pemerintahan daerah tidak ada. Oleh karena itu perlu hubungan yang harmonis. Nah, dalam konteks pembahasan APBD, kami jelaskan bahwa seluruh perda itu bisa menjadi inisiatif DPRD tanpa terkecuali. Kecuali hanya satu itu, yaitu perda tentang APBD. Perda tentang APBD tidak boleh menjadi inisiatif DPRD dan ini sesuai dengan keputusan dari keputusan MK nomor 30 garis miring PUU garis datar 11 tahun 2013 yang menegaskan bahwa DPRD tidak boleh mengajukan perda atau ranperda tentang APBD. Itu juga kemudian diperkuat dengan pasal 65 huruf F Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang di situ menyebutkan bahwa penyusunan rancangan APBD itu merupakan tugas kepala daerah dan dipertegas lagi dengan pasal 99 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa DPRD hanya berwenang membahas tentang APBD. Namun APBD perlu disetujui bersama. Itu konteks terkait dengan pembahasan APBD. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menanggapi pernyataan dari Pak B terkait dengan uang simpanan di bank atau uang yang mengendap di bank yang belakangan ini terus viral, terus menjadi diskusi di publik. Perlu kami sampaikan bahwa pemahaman tentang uang simpanan di bank dipahami oleh publik, sebagian memahami bahwa daerah sengaja menyimpan uangnya di bank, tidak mau melakukan kegiatan dan untuk mendapatkan keuntungan. Namun sesungguhnya berangkasnya daerah itu ada di bank. Atau RKU di rekening kas umum daerah itu ada di bank. Artinya apabila uang itu belum digunakan, maka uang itu ada di bank. Maka uang simpanan di bank sesungguhnya adalah selisih antara pendapatan dengan belanja. Jadi yang belum dibelanjakan, maka itulah yang tersimpan di bank. Selisih itulah yang kemudian menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Nah, mengenai perbedaan angka, khususnya kemarin pada saat Gubernur Jawa Barat menyampaikan perbedaan angka, Gubernur Jawa Barat sudah bertemu dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, kemudian Gubernur Jawa Barat juga sudah bertemu dengan BI bersama-sama dengan kami. Di situ sudah clear bahwa perbedaan angka itu adalah menyangkut waktu. Jadi kalau waktunya berbeda, pasti angkanya juga berbeda.
Satu hari saja dalam konteks Indonesia keseluruhan pasti berbeda. Dan kalau Jawa Barat itu 1 bulan itu selisihnya bisa 1 triliun. Itulah terkait dengan uang simpanan di bank. Jadi ini bukan sengaja disimpan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi uang itu masih belum digunakan dan direncanakan akan digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran. Kemudian uang simpanan di bank inilah yang direncanakan akan terus dimanfaatkan dan kemudian digunakan oleh OPD. Memang ada beberapa kendala terkait dengan serapan atau realisasi anggaran dan Bapak Menteri Dalam Negeri terus melakukan pembinaan. Setiap 2 minggu sekali Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan realisasi anggaran ini, memberikan apresiasi yang realisasinya bagus, kemudian juga mengumumkan daerah-daerah yang realisasinya rendah. Begitu juga Bapak dan Ibu Wamen selalu turun ke lapangan, kami juga turun ke lapangan untuk mendorong ini, dan tim percepatan realisasi APBD sudah dibentuk. Setiap minggu kami melakukan koordinasi virtual dengan daerah, khususnya daerah-daerah yang rendah realisasinya, dan kami terus melakukan pendampingan, fasilitasi, dan asistensi. Dan setiap akhir tahun seperti ini, seperti hari ini, beberapa tim turun ke provinsi yang ada di Papua untuk melakukan percepatan realisasi APBD di daerah. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah. Memang ada beberapa fakta juga Pak yang memerlukan formulasi hukum ke depan terkait beberapa daerah yang memang secara sadar menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di bank-bank daerahnya. Dan berdasarkan pernyataan dari beberapa kepala daerah, hal tersebut dari sisi sumber pendapatan daerah dinilai cukup menguntungkan. Kita perlu membuat formula berapa persen kira-kira berbanding dengan APBD yang boleh selain penyertaan modal, agar jangan sampai hakikat dasar dari keuangan negara dan atau daerah untuk pembiayaan pembangunan itu dalam tanda kutip bisa dimaknai lain oleh publik. Karena uangnya tidak dibelanjakan tapi disimpan, walaupun dengan simpanan itu akan ada pendapatan untuk daerah. Dari sisi governance mungkin oke, tapi akan ada perdebatan sedikit dari sisi etika berpemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Rektor IPDN silakan.